Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Alamin, kelas A, NIM 23630003. Baik, saya akan lanjutkan untuk RPS 13 yang berjudul Peran dan Fungsi Kontraktor. Kontraktor, pengertian, fungsi dan tugas dan persyaratannya. Informasi kontraktor. Kontraktor adalah seorang profesional yang bertanggung jawab dan mengelola dan melaksanakan proyek konstruksi baik itu bangunan maupun infrastruktur. Mereka memiliki peran penting dalam merencanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Untuk menjadi seorang kontraktor, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang pertama, pengertian kontraktor. Kontraktor adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Tugas utama seorang kontraktor adalah mengelola dan melaksanakan proyek konstruksi sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditentukan. Sebagai penyedia layanan konstruksi, kontraktor bertanggung jawab dalam mengorganisasi sumber daya manusia, peralatan, dan material yang diperlukan dalam proses konstruksi. Mereka juga memiliki fungsi penting dalam mengordinasikan pekerjaan dengan berbagai pihak terkait seperti arsitek, pemilik proyek, dan pihak lain yang terlibat. Persyaratan menjadi seorang kontraktor umumnya meliputi memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang bidang konstruksi, memiliki sertifikat atau lisensi yang sesuai, memiliki pengalaman dalam proyek-proyek sebelumnya, serta memenuhi berbagai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Gaji kontraktor. Sebagai seorang kontraktor, gaji yang diterima sangat bervariasi, tergantung pada posisi dan jabatan yang diemban. Berikut adalah gambaran gaji-gaji rata-rata untuk beberapa posisi yang di dalam konstruksi kontraktor. Yang pertama, manajer. Gaji rata-rata seorang manajer kontraktor bersekitaran antara 5 juta hingga 20 juta. Supervisor. Gaji rata-rata seorang supervisor kontraktor berkisar antara 3 juta hingga 12 juta. Spesialis. Gaji rata-rata seorang spesialis kontraktor berkisar antara 3.500.000 hingga 12 juta. Staf senior. Gaji rata-rata seorang staf senior kontraktor berkisar antara 3 juta hingga 10 juta. Staf junior. Gaji rata-rata seorang staf junior kontraktor berkisar antara 2.200.000 hingga 7 juta. Staf magang. Gaji rata-rata staf magang kontraktor berkisar antara 1.100.000 hingga 3 juta. Jumlah tersebut merupakan estimasi dan bisa berbeda-beda, tergantung pada perusahaan, skala proyek, pengalaman, dan kualifikasi masing-masing individu. Penting untuk dicatat bahwa gaji seorang kontraktor ditentukan berdasarkan berbagai faktor, dan penawaran gaji yang diterima dapat berbeda dari yang tertera di sini. Tugas kontraktor. Kontraktor adalah individu atau perusahaan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengawasi, mengorganisir, dan melaksanakan konstruksi proyek secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa tugas umum yang dilakukan oleh seorang kontraktor. Yang pertama, membuat rencana dan penjadwalan proyek konstruksi. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, membangun
dan mengelola tim kerja yang terdiri dari pekerja konstruksi dan subkontraktor. Yang keempat, mengelola anggaran proyek dan mengontrol biaya. Yang kelima, mengamankan izin dan persyaratan hukum yang diperlukan untuk proyek konstruksi. Yang ketujuh, yang keenam, mengawasi kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan standar konstruksi. Yang ketujuh, melakukan inspeksi dan pengujian kualitas konstruksi. Yang kedelapan, menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Tugas-tugas ini menunjukkan peran penting dari seorang kontraktor dalam memastikan pelaksanaan proyek konstruksi yang sukses. Dengan menguasai pengetahuan teknis, manajemen, dan kerja tim, kontraktor dapat jamin kualitas, keefektifan, dan keselamatan dalam konstruksi. Peran kontraktor merupakan sosok yang memegang peranan penting dalam dunia konstruksi. Mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Peran kontraktor dapat dilihat dari beberapa aspek lain. Yang pertama, manajemen proyek. Kontraktor mengatur dan mengawasi seluruh tahapan proyek pembangunan termasuk perencanaan, pengadaan bahan, pengawasan, serta pemastian kualitas hasil akhir. Koordinasi. Kontraktor berperan dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sehingga arsitek, insinyur, pemilik proyek, dan pekerja untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian proyek pembangunan. Penyelesaian dalam waktu tertentu. Kontraktor memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga dapat menghindari adanya keterlambatan dan dampak negatif terhadap proyek. Pengendalian anggaran. Kontraktor tanggung jawab dalam mengatur anggaran proyek mulai dari perencanaan, keuangan, pengadaan bahan, hingga pemantauan biaya agar tetap sesuai dengan proyeksi keuangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap peraturan. Sebagai profesional, kontraktor wajib memastikan bahwa seluruh tahapan konstruksi dilaksanakan dengan memenuhi standar peraturan yang berlaku, seperti perizinan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Peran kontraktor tersebut sangat penting dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan pembangunan proyek. Dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, kontraktor berperan sebagai pengelola proyek yang handal untuk mencapai hasil yang memuaskan. Persyaratan atau kemampuan untuk bekerja sebagai kontraktor. Sebagai seorang kontraktor, ada beberapa persyaratan dan kemampuan tertentu yang harus dimiliki. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, pendidikan dan sertifikasi. Pendidikan formal di bidang konstruksi atau teknik sipil merupakan persyaratan dasar untuk menjadi kontraktor. Selain itu, memiliki sertifikasi yang relevan juga akan meningkatkan kredibilitas Anda dalam induksi ini. Pengalaman kerja. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang konstruksi atau pengelola proyek akan memberikan keunggulan bagi seorang kontraktor. Pengalaman ini akan membantu Anda menghadapi berbagai tantangan dalam proyek konstruksi. Kemampuan manajemen. Seorang kontraktor harus memiliki kemampuan manajemen yang baik untuk mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi keseluruh aspek proyek. Kemampuan untuk meliputi kerencanaan, pengaturan sumber daya, dan pengawasan waktu dan biaya proyek. Keterampilan teknis. Kontraktor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai dalam bidang konstruksi. Ini termasuk pemahaman tentang struktural pembangunan, bahan konstruksi, serta pembacaan dan interpretasi gambar teknik. Komunikasi dan negosiasi. Kemampuan komunikasi yang baik untuk berintegrasi dengan klien, tim proyek, dan pihak terkait lainnya sangat penting. Selain itu, kemampuan negosiasi yang kuat juga akan membantu dalam bernegosiasi dengan pemasok
subkontraktor, dan pemilik proyek. Kesimpulan, kontraktor adalah seseorang atau perusahaan yang melakukan kegiatan konstruksi atau pemeliharaan pembangunan berdasarkan perjanjian kontrak. Tugas utama kontraktor adalah mengelola proyek secara efisien dan memastikan keberhasilan dan menyelesaikan proyek konstruksi. Untuk menjadi kontraktor, seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, mungkin itu saja untuk RPS 13 yang mengenai peran dan fungsi kontraktor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.